مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah memberikan teladan buat kita bersama bagaimana melalui mengisi bulan mulia ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Jamaah yang saya hormati, Ramadan sudah berlalu hampir setengahnya. Bagaimana? Masih bersemangat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita semuanya kekuatan iman dan juga kenikmatan dalam ibadah sehingga nanti bisa mengisi separuh bulan Ramadan yang akan datang menjadi lebih baik dengan ibadah-ibadah terbaik. Kebanyakan orang ketika Ramadan sudah berlalu sepertiga maupun setengahnya mulai kendur semangatnya, mulai menurun amal kebaikan-kebaikannya. Maka saya mengingatkan kembali, mari kita tetap menjaga semangat dan juga menjaga kontinuitas amal kita agar bisa sampai di penghujung Ramadan mendapatkan gelar takwa sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Jamaah yang saya hormati, agar kita tetap bisa bersemangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, baik puasa baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya, tilawahnya, sholat malamnya, dan lain-lainnya tetap bersemangat. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat kembali. Apa itu? Yaitu janji Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang berpuasa, yang tentunya puasanya adalah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita mengingat kembali, insya Allah kita berharap puasa kita itu nanti akan jauh menjadi lebih baik. Nah, fasilitas apa yang akan Allah berikan kepada kita sehingga kemudian bisa memacu semangat kita kembali? Yang pertama yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita manusia banyak sekali dosa-dosanya, hampir tiap hari, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi kita melakukan dosa, sehingga kemudian kalau ditimbang, barangkali dosa-dosa kita tidak bisa kita bawa, mungkin terlalu berat. Kalau kita panggul, dosa-dosa kita pun juga terlalu berat untuk kita bawa. Kemana-mana membawa dosa itu, karena memang kita manusia yang penuh dengan dosa dan hilaf. Maka janji Allah ketika kita berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan juga penuh pengharapan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan begitu, kemudian kita bisa bersemangat kembali. Seperti layaknya seorang tahanan. Dia akan mendapatkan remisi, dia akan merasa bahagia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita itu orang yang banyak dosa-dosanya, yang serasa mau mikul itu saja begitu berat, maka dengan puasa ini Allah memberikan janjinya, Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Dengan begitu insya Allah gitu ya, kita akan menjadi orang-orang yang suci kembali, yang itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan mengingat ini insya Allah kita
akan menjadi manusia yang suci, manusia yang bersih kembali, manusia yang tanpa dosa. Siapa sih yang tidak ingin jadi manusia yang tidak berdosa? Semuanya pasti menginginkan itu. Maka ketika kita mengingat ini, bahwa Allah akan memberikan ampunannya, insya Allah kemudian kita jadi bersemangat kembali untuk berpuasa. Allah memberikan ampunan kepada kita. Dosa-dosa kita sudah nol, kita menjadi kertas yang putih lagi. Ya, ibaratnya kertas menjadi kertas yang putih lagi. Kita menjadi pribadi yang baru kembali kepada fitrahnya, ya, suci. Kemudian yang kedua, fasilitas apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa? Yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu wanginya melebihi wangi kasturi. Wanginya sudah tercium di akhirat. Dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwa bau mulut itu kan sesuatu yang sepele, ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu kan sesuatu yang sepele. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang sepele dari orang yang berpuasa saja begitu Allah hargai, apalagi tentang yang lainnya. Pengorbanan dia untuk menahan haus dan lapar, perjuangan dia menahan panasnya matahari sehingga dia harus bertahan, pasti Allah akan menghargai itu. Dengan demikian kita semakin bersemangat, semakin menjalani ibadah puasa ini dengan khusyuk, semakin menjadikan kita itu memaknai Ramadan ini dengan baik. Karena apa? Karena benar-benar Allah itu memuliakan orang-orang yang berpuasa. Sampai yang sekecil ya, jadi bau mulut saja begitu Allah hargai orang yang berpuasa. Lebih dicintai Allah daripada bau kasturi. Betapa kemudian itu tidak menjadi satu harapan, satu hal yang menjadi kita tertantang untuk menjadikan ibadah Ramadan kali ini menjadi ibadah yang terbaik buat kita. Kenapa? Semuanya akan dihargai oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Dikatakan bahwa puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Maka puasa itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah menghalanginya untuk makan dan minum di siang hari. Maka berikan aku kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepadanya pada hari ini. Quran juga demikian, akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka ketika kita sudah merasakan ya, betapa banyak dosa yang telah Allah yang sudah kita lakukan, ketika ampunan itu nanti bisa jadi belum diberikan Allah kepada kita, maka puasa itu yang akan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Betapa tidak bahagia, betapa tidak sesuatu yang benar-benar bisa menjadikan kita itu selamat, karena kita dibela dengan puasa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka berbahagialah ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa itu, yang ini menjadi satu spirit ya, penyemangat kita ketika semangat itu mulai kendor. Kemudian yang keempat, yaitu puasa itu memberikan suatu kegembiraan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Ada dua kegembiraan orang-orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Siapa sih yang tidak bahagia bertemu dengan Allah SWT? Maka satu momen bulan Ramadan ini adalah ketika kita berpuasa itu bisa menjadi tiket kita untuk bertemu Allah SWT nanti. Kita jadikan puasa hari ini menjadi satu penyemangat baru untuk tetap menjaga semangat puasanya. Itu ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjaga hari-hari kita di pertengahan Ramadan yang terakhir ini, sehingga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dengan lebih baik dan lebih berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.